Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata perkuliahan K3 dalam keperawatan. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan hazard kimia dan psikososial. Ya, saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Masuk ke slide pertama, yaitu upaya mencegah hazard kimia. Seperti yang kita ketahui, hazard kimia adalah suatu potensi bahaya kimia yang merupakan paparan yang terjadi pada pekerja dengan berbagai macam bahan yang mengandung racun, ya. Dengan paparan, di mana paparan terjadi dalam kondisi saat kerja normal, yang mana berdampak pada efek yang merugikan bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Sebagai contoh, yaitu bahan-bahan kimia seperti asid, alkohol, gas, pelarut, ya, simen, getah sintetik, pelekat antiseptik, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan tersebut termasuk dalam bahan berbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila kita mengendalikannya. Pengendalian yang harus dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi bahan-bahan B3 tersebut, ya, yaitu bahan mengandung racun, ya, di mana bahan B3 merupakan bahan berbahaya dan beracun, ya, melakukan pelabelan standar, penyimpanan standar, penyiapan MSDS atau Material Safety Data Sheet atau lembaran data keselamatan bahan, ya. Selanjutnya penyiapan P3K, ya, bagi pekerja serta pelatihan teknis bagi petugas pengelolaan B3. Nah, selain itu adanya pembuangan limbah B3 cair, ya, di mana di sini harus dipastikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke instalasi pengolahan air limbah atau yang disebut dengan IPAL, ya. Itu adalah contohnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dan sering melihat di tempat-tempat kerja, tentunya di seperti puskesmas atau di klinik dan juga rumah sakit. Selanjutnya, hazard kimia ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang sangat luas, ya. Dari ringan, ya, seperti bersin-bersin dan juga gatal sampai dengan gejala yang berat, ya, seperti kelainan organ hati, ya, pada saraf, gagal ginjal atau cacat pada fungsi paru. Nah, hal tersebut sangat berisiko terhadap kesehatan para pekerja dan orang yang berada di sekitarnya. Dan berikut bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada namanya desinfektan, yaitu bahan yang digunakan untuk yang namanya dekontaminasi lingkungan dan peralatan di rumah sakit, seperti digunakan untuk mengepel lantai, ya, desinfektan atau desinfekti peralatan dan ruangan yang lainnya. Yang kedua ada antiseptik, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan cuci tangan, ya, dan mencuci permukaan kulit pasien seperti alkohol, iodofodidon, dan lain-lain. Yang ketiga ada deterjen, yaitu bahan yang digunakan untuk mencuci linen dan peralatan lainnya, ya. Yang keempat ada reagen, yaitu reagen ini zat atau bahan yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi. Nah, yang kelima ada obat-obatan sitotoksik, yaitu obat yang digunakan untuk pengobatan pasien. Yang keenam ada gas medis, yaitu gas yang dipergunakan untuk pengobatan dan bahan penunjang pengobatan pada pasien seperti oksigen, ya, karbon dioksida, hidrogen, dan lainnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi risiko hazard kimia di rumah sakit, yaitu yang pertama adanya pengendalian bahan kimia, ya, biasanya dilakukan oleh
unit yang namanya unit K3RS yang mana berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengadaan B3 ya, penyimpanan, pelabelan, pengemasan ulang ya, repacking, pemompaan dan juga pembuangan limbahnya. Yang kedua, pengadaan bahan beracun dan berbahaya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penyediaan B3 wajib menyatakan lembar data keselamatan bahan atau tadi disebut dengan MSDS ya. Selanjutnya petugas yang mengelola harus sudah mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan B3 serta mempunyai prosedur penanganan tumpahan B3. Yang ketiga adalah penyimpanan B3 harus terpisah dengan yang bukan B3 ya, di mana diletakkan di atas palet atau di dalam lemari khusus ya. Dan harus memiliki daftar B3 yang disimpan ya, tersedianya MSDS atau safety shower ya, APD sesuai resiko dan spill kit untuk menangani tumpahan B3 tersebut serta tersedianya prosedur penanganan kecelakaan kerja akibat B3 ya. Selanjutnya nomor 4 ada pelabelan dan pengemasan ulang atau repacking harus dilakukan oleh satuan kerja yang kompeten ya untuk menjamin kualitas B3 dan keakuratan serta standar pelabelan. Selanjutnya dilarang melakukan pelabelan tanpa kewenangan yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi ada ketentuannya. Yang kelima yaitu pemanfaatan B3 oleh satuan kerja harus dipantau kadar paparan ke lingkungannya serta kondisi kesehatan kerjanya. Nah, pekerja pengelola B3 harus memiliki pelatihan khusus mengenai teknis pengelolaan B3. Jika belum, harus segera diusulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku ya, tidak sembarangan orang. Nah, yang keenam, pembuangan limbah B3 cair harus dipastikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke IPAL. Limbah B3 padat harus dibuang ke tempat pengumpulan, sementara limbah B3 tipe SP3 ya yang namanya, untuk selanjutnya diserahkan ke pihak pengelolaan limbah B3. Selanjutnya adalah masuk ke upaya mencegah hazard psikososial. Nah, hazard psikososial ini hazard psikososial kerja ya dapat dirincikan sebagai sebuah aspek-aspek yang didesain kerja, organisasi kerja, dan manajemen kerja. Nah, serta segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja, ya, yang berpotensi yang dapat menyebabkan gangguan pada psikososial dan fisiologi dari para pekerja tersebut. Hazard psikososial masih sangat banyak dialami oleh pekerja, khususnya seperti kita nih, Bapak Ibu sekalian sebagai perawat ya, untuk perawat atau institusi kesehatan yang menyediakan lapangan pekerjaan ya, baik klinik, puskesmas, rumah sakit yang harus melakukan berbagai cara untuk mencegah hal tersebut. Hal yang dapat dilakukan di institusi kesehatan yaitu untuk mencegah hal tersebut, yang pertama ada yang namanya di sini pola gilir kerja. Nah, ya. Sehubungan dengan shift kerja ya, seperti di rumah sakit ada shift kerjanya. Penelitian menunjukkan bahwa kerja dengan teknik shift merupakan sumber utama dari stres bagi para pekerja. Nah, di sini para pekerja, contohnya perawat, lebih sering mengeluh tentang kelelahan dan gangguan, misalnya aja gangguan pada perut ya, daripada pekerja baik itu shift pagi ataupun shift siang dan juga shift malam. Dan dampak dari kerja shift tersebut ya terhadap kebiasaan makan misalnya yang mungkin menyebabkan tadi gangguan perut. Nah, di sini keadaan berpengaruh terhadap misalnya juga emosional ya, biologikal, karena gangguan ritme sirkulasi tidur, pola tidur yang berubah atau alur bangun ya, dalam keadaan bangun
dan juga terjadinya perubahan pola suhu dan ritme pengeluaran adrenalin. Nah, di sini menurut salah satu ahli, para pekerja, contohnya seperti perawat yang biasa bekerja shift, lama-kelamaan akan merasa terkuras. Nah, akan menyebabkan stres secara fisik ya. Mungkin di sini Bapak Ibu yang lebih merasakan yang mana, Bapak Ibu sekalian ada jadwal shift, baik itu pagi, siang, dan juga malam ya. Namun ada juga pekerja-pekerja shift tidak dapat menimbulkan gejala seperti itu, misalnya seperti part-time ya. Untuk pekerja shift diharapkan dapat menghindari stres psikososial, contohnya nih tadi pada perawat ya. Yang kedua, asuhan keperawatan yang berkualitas. Nah, asuhan keperawatan yang berkualitas ya yang diberikan oleh perawat tentunya perlu dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nih nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pasal 164 yang menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan ya. Yang ketiga ada komunikasi dan hubungan tim. Nah, komunikasi dan hubungan tim juga merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan keselamatan kerja, khususnya pada perawat. Komunikasi dan hubungan tim ini merupakan sebuah proses yang dapat melaksanakan melalui misalnya nih rapat, pengumpulan informasi ya, mendapat dalam melaksanakan program pekerja, evaluasi program pekerja, penyelesaian masalah bersama, dan bimbingan bersama, serta penjelasan yang bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan komunikasi antara pimpinan dan juga staf ya. Selanjutnya ada pelatihan khusus bagi perawat ya. Pelatihan bagi perawat merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk meningkatkan perilaku perawat dalam menjaga keselamatan diri. Nah, pelatihan keselamatan diri secara berkala juga harus sangat perlu agar pengetahuan perawat berkembang terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, yang kelima ada melengkapi peralatan kerja. Nah, kecelakaan dalam suatu proses kerja sesungguhnya merupakan hasil akhir dari suatu aturan atau kondisi kerja yang tidak aman. Namun demikian, kecelakaan itu sendiri dapat dicegah karena kecelakaan itu tidak terjadi dengan sendirinya ya. Kecelakaan biasanya timbul sebagai gabungan dari beberapa faktor. Ya, yaitu terdiri dari 3 faktor. Yang paling utama adalah faktor peralatan teknis, peralatan kerja, dan pekerja itu sendiri. Ya. Baiklah, terima kasih banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.